Oke, berikutnya kita dengarkan sesi yang akan dibawakan oleh Mas Nugi. Mas Nugi akan membawakan sesi tentang using Power BI query in using Power Query in Power BI. Mas Nugi ini adalah Learning Development Manager dari Executrain. Untuk lebih jelasnya, silakan Mas Nugi untuk mengisi acaranya. Ya, terima kasih Mas Kiki. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau hadir ke meeting ini. Meeting ini sebenarnya rencananya mau diadakan bulanan, dan konsep dari meeting ini sebenarnya kan dari kita untuk kita ya. Jadi nggak harus saya, nggak harus Mas Oki, nggak harus Mas Riken nanti yang selalu presentasi. Jadi saya pengen nanti dari rekan-rekan juga kalau mau share juga boleh nantinya ya. Oke, ini saya share screen dulu. Oke, topik yang saya akan bawakan adalah using Power Query in Power BI. Jadi ini merupakan komponen transformasi ya dari Power BI yang bisa digunakan untuk membuat transformasi atau sering dikenal dengan extract transform load atau ETL. Tapi yang bagusnya dari Power Query ini kita tidak usah terlalu banyak melakukan coding ya atau mengetik kode pemrograman. Ini yang saya akan demokan hampir semuanya itu visual ya. Oke, nama saya Anugrah Sentot-Sudono, nama lengkap sering dipanggil Nugi. Saya sudah lebih dari 20 tahun di dunia IT. Sertifikasi saya MCT, Microsoft Certified Trainer, MCSD, App Builder, MCSI Data Management and Analytics, MCSI BI Reporting. Kemudian saya juga Learning Development Manager di PT Executrain Nusantara Jaya. Nah, perkenalkan saya untuk memperkenalkan kantor saya ya, Executrain. Jadi Executrain itu sudah ada sejak tahun 1995. Lokasinya di Kuningan, Setiabudi 2 Building. Dan kita memprovide training seperti training Microsoft ya, training IT profesional, juga training Microsoft Office, desktop application, juga memprovide training soft skill, dan di waktu pandemi ini kita memprovide online learning ya, Executrain Idol itu online learning. Kemudian kita juga testing center bagi yang mau tes untuk certification ya, Person View. Dan juga ada room rental. Ya kita punya program online kelas, online learning untuk belajar hampir semua kursus Microsoft kita bisa sediakan ya, melalui online class. Ya, ini adalah website, link ke website kita untuk online class. Jadi https://www.executrain.info. Oke, saya masuk ke konten. Nah, mungkin saya minta waktu 60 menit ya dari Mas Kiki karena ininya agak panjang. Silakan Mas. Presentasi saya itu isinya demo semua ya. Jadi bagaimana cara membuat Power Query, mengambil data dari database, dari Excel file, atau dari Excel report. Memang di skenario ini saya nggak pakai skenario dari star schema ya. Jadi kalau datanya udah ready di star schema sih Power Query-nya biasanya nggak usah kerja. Nah di sini datanya masih data mentah nih ya, mesti diolah. Oke, saya mulai ya. Oke, skenario pertama mengambil data dari database. Nah, tentu saja yang harus kita kita lakukan adalah kita pertama-tama harus connect ke database-nya ya. Di Power BI connect ke database itu sebenarnya gampang. Di depan tuh langsung kelihatan di bagian tab home. Di grup data itu ada SQL Server misalnya, database-nya dari SQL Server. Tinggal diklik aja di situ. Nah, kemudian misalnya ini
saya pakai database Nordwind ya, Nordwind ya. Nah di sini kita nggak bahas direct query ya, mungkin kalau mau kita bahas sesi khusus untuk direct query. Intinya kita pakai konsep import itu data ditarik semua ya, dimasukkan ke memorinya Power BI. Kalau direct query kan koneksi langsung. Ini saya klik OK. Nah, karena datanya sudah ada di dalam database SQL Server di komputer saya, ya, saya langsung bisa klik connect. Di sini ada opsi untuk connect menggunakan Windows Authentication, menggunakan database user and password. Oke, ini klik OK, itu tadi encryption warning aja. Dia loading. Oke. Nah, di sini ada daftar table yang ada di dalam database Nordwind. Nah, skenarionya mungkin kita mau menganalisa data penjualan, data sales. Nah, data sales itu adanya tentu saja di order detail sini ya. Di order detail, situ ada data penjualan, produk apa saja, produk ID, unit price, quantity, diskon, ya. Kemudian tentu saja di sini mungkin kita mau menganalisa berdasarkan penjualannya berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan produk, ya, berdasarkan employees. Ya, employees ini adalah pegawai sales, ya. Nah, kita juga butuh table order ya, karena kita mau ngambil employee ID sama order date. Nah, cuma menariknya di Power BI kita sebenarnya nggak perlu klik table order karena kita bisa dapat kolom di table order melalui table order detail. Nah, itu nanti kita lihat ya. Saya klik transform data aja dulu. Nanti step by step yang saya lakukannya ada semua di PowerPoint slide ya, jadi jangan khawatir. Nah, di sini kita lihat kita punya table employees ya, ada employee ID, ada table product ya, product ID, product name dan seterusnya, ada table order detail. Nah, kita akan mengambil kolom employee ID dan kolom order date ya. Jadi kolom employee ID dan kolom order date itu akan kita ambil. Caranya gimana? Nah, caranya kita akan expand kolom order. Nah, tapi sebelum kita lakukan itu biasanya di Power Query ini ya, yang pertama kali dilakukan adalah kita harus hilangkan kolom-kolom yang kita nggak perlu. Ya. Jadi jangan khawatir, ini tidak akan menghilangkan kolom di source database-nya. Ini hanya menghilangkan kolomnya di Power BI. Jadi ini saya nggak perlu ya, karena saya udah punya table produk, nanti bisa lookup ke situ. Saya nggak perlu lagi kolom produk di sini ya. Saya hapus. Kemudian saya expand di sini orders, ya. Saya expand. Nah, kita lihat bahwa kita bisa ngambil kolom-kolom di table orders ya melalui table order detail. Ini namanya konsep expand ya. Expand, terus di sini saya hanya mau mengambil employee ID. Kenapa saya mau ambil employee ID? Karena nanti saya mau order detail ini berhubungan dengan employee ya. Kemudian juga order date gitu ya. Order date ini saya nggak usah pakai original column name, kalau nggak namanya dipanjang. Saya klik OK aja seperti ini ya. Nah, kemudian kita misalnya mau menambahkan kolom sales ya. Jadi ini kan belum ada kolom untuk total penjualan yang didapat ya. Jadi kan cuma ada unit price, quantity, diskon ya. Ini kan harus dibuat formulanya. Caranya kita mau buat kolom baru. Sini add kolom, custom kolom. Nah, misalnya namanya adalah ini. Nah, misalnya namanya adalah sales. Oke. Nah, di sini sales ini adalah penjumlahan dari unit price terus dikali quantity
dikali misalnya 1 dikurang diskon, ya, gitu ya. Itu ditutup sini. Oke, jadi kita sudah buat suatu kolom di dalam Power Query sini ya. Nah, kemudian biasanya setelah kita menambahkan kolom, yang kita lakukan adalah kita ubah tipe datanya ya. Di sini kan tipe datanya kalau kita masuk ke tab Home, itu kan ini. Nah, kita ubah jadi tipe data currency, yaitu fixed decimal number kalau di Power Query. Ya. Oke, sudah seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita mau membuat duplicate ya nih. Saya mau membuat duplicate karena saya akan membuat table yang akan menampilkan performance dari masing-masing employee gitu ya. Ini bakal di grup ya. Setiap employee akan di grup sehingga kelihatan employee ID sekian, performance-nya sekian gitu ya. Nah, tapi saya nggak mau mengotak-atik table order detail ini. Saya mau buat duplicate aja, klik kanan duplicate di situ. Oke, kemudian setelah di duplicate ini saya rename ya. Misalnya namanya jadi sini. Jadi sales performance, sales employee sales misalnya ya namanya. Jadi employee sales performance misalnya. Oke. Nah, kemudian di sini misalnya kita mau membuat kolom baru misalnya ya, namanya year date, karena kan nanti kita mau membandingkan antara performance sales sama target sales. Nah, target dari pegawai sales itu bulanan. Nah, untuk membuat seperti itu, ini kita mesti buat custom kolom di sini. Ya, nama custom kolomnya misalnya adalah di sini adalah year month misalnya. Ini ya. Year month. Kemudian saya akan membuat rumusnya. Di sini rumusnya adalah 100 dikali. Nah, kita punya formula function di dalam Power BI ini ya. Untuk ngambil tahun ya, pakai date titik year. Terus ini akan ngambil input parameternya dari order date ya. Sini order date, terus ditutup di sini, ditambah date month ya, ngambil data bulan ya, data bulan ini. Nah, seperti ini dibuka kurung. Buka kurung, terus masukkan di sini order date ya. Tutup kurung. Ya, seperti itu. Nah, terus tinggal diklik OK. Nah, kemudian ini saya ubah ya, datanya jadi ini data bilangan bulat ya, whole number ya. Data bilangan bulat. Oke. Dan baru kita lakukan group by ya. Jadi kita mau mengelompokkan. Jadi hasil akhirnya tuh pengen lihat performance pegawai sales itu untuk tiap bulan itu seperti apa. Nah, ini kita mau mengelompokkan pakai yang advance karena kita multiple kolom. Yang pertama kolomnya itu kolom employee ID, dikelompokkan berdasarkan ID pegawai sales. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan year month, gitu ya. Kan year month. Kemudian nama dari kolomnya itu masih namanya sales, gitu ya. Terus di sini kita akan menggabungkan semua data ya. Semua data di kolom, jadi pakai sum itu untuk menggabungkan, menambahkan semua data di kolom sales. Kemudian di grup berdasarkan
pegawai, ya, ID pegawai dan per bulannya ya. Kemudian ini saya klik oke. Oke, nah hasilnya seperti ini ya. Mungkin kalau yang udah belajar SQL mungkin ini bisa dilakukan di SQL ya, memang benar ya. Jadi terkadang yang kita bisa lakukan di Power BI itu bisa juga dilakukan di SQL ya. Cuma kalau misalnya kita nggak punya akses bikin query atau mungkin nggak tahu, sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan Power Query ya. Di Power BI ini saya ubah dulu jadi fixed decimal number, itu tipe data untuk currency ya, atau uang. Oke, kemudian nah di sini saya pengen ngambil data dari folder target ini ya. Jadi ceritanya di sini kita punya folder target. Datanya itu adalah data target setiap pegawai sales. Jadi ini misalnya untuk bulan ini targetnya segini, kemudian yang berikutnya segini dan seterusnya. Nah ini datanya nggak cuma di satu file, ini di multiple file di folder target ya. Nah itu caranya gimana? Kita bisa gabungkan kan dengan data dari database, bisa ya. Tinggal diklik new source. Nah di sini kita klik more. Nah kemudian dipilih ya file terus folder ya. Ini. Nah datanya itu udah ada di dalam folder C ya, di folder target ini. Tinggal saya klik OK aja. Nah, kemudian ini kita langsung klik Combine and Transform Data ya. Combine and Transform Data. Nah, ini ada pilihan mau dipilih Excel table atau Excel worksheet. Nah, kita pakai Excel table aja ini ya. Klik OK, sebenarnya sama aja sih itu. Ini kan cuma sampel file pertamanya aja. Klik OK. Oke, nah yang pertama kali kita lakukan adalah kita selalu habis melakukan loading data, kita mesti lihat lagi yang mana kolom yang kita nggak butuhkan. Ini kan source name ini kita nggak butuh, ini kita remove aja ya. Source name nggak butuh, di remove. Terus yang lain ya, kayak target ini harusnya datanya currency, jadi ini fixed decimal number seperti itu. Kemudian sini saya akan tambahkan lagi kolom ya, kolomnya namanya custom kolom. Nah, ini kolom Yearman ya, kolom Yearman. Kenapa? Karena ini kan kita mau mengelompokkan berdasarkan bulan ya. Mau lihat performance-nya berdasarkan bulan, kita harus punya data Yearman. Nah, ini rumusnya mirip seperti ini. Ini pakai date, year, ini, date year, terus buka kurung, terus mandate, terus tutup kurung, terus ditambah date month. Oke, ini mandate insert, kemudian ditutup seperti ini. Oke, ini tinggal sebenarnya bisa klik kanan, ini ya, change type atau pakai home tab, data type ya, sama aja. Saya ganti ini jadi full number. Oke, ini mandate itu mungkin kita nggak butuh lagi, ini di delete aja ya. Terus, nah kemudian kita akan combine. Kita akan combine
table target ini ya. Table target kita combine dengan table employee sales performance yang tadi ya, ini kan. Kalau di sini ada target, kalau di sini ada sales-nya. Nah, jadi kita mau satukan. Nah, caranya gimana? Ini pakai namanya combine merge query. Ya, combine merge query. Nah, di situ kita mesti pilih target sama table apa? Sama table sales employee performance. Kemudian kolom-kolom yang sama adalah employee ID dan year-month. Ini juga sama, ini employee ID dan year-month. Ini adalah data privacy, diklik ignore aja. Ini GDPR ya, GDPR. Klik OK aja. Kemudian kita ambil defaultnya aja. Defaultnya adalah left outer join. Left outer join itu artinya semua data di table paling pertama, table kiri, itu akan dikeluarkan. Ya. Walaupun nanti tidak akan ada, misalnya ada aja kan employee ID yang di bulan itu nggak ada hasilnya kan. Misalnya ada pegawai yang sama sekali nggak menghasilkan apa-apa, kosong. Nah, itu kan hasilnya 0. Ya. Nah, kita nanti mau convert 0 jadi 0. Ya. Itu bisa kita deteksi dengan menggunakan left outer join ini. Nah, klik OK di sini. Nah, terus saya expand. Saya hanya butuh sales-nya saja. Itu. Nah, di sini udah benar fixed decimal number. Nah, tinggal saya cari yang 0 nih. Ada yang 0 kan? Ada yang 0. 0 itu maksudnya apa? Employee ID pegawai dengan nomor ID 5 ya di tahun 2016 bulan 8 itu dia nggak menghasilkan apa-apa. Nah, ini saya mau replace. Nah, kalau saya klik suatu nilai di kolom, kemudian saya replace, nanti yang di replace itu jadi semuanya ya, semua nilai 0 itu di kolom itu akan di replace. Jadi 0 akan di replace dengan 0. Ya. 0 akan di replace dengan 0. Seperti itu. Klik OK. Oke, ini jadi ya, 0-nya jadi 0. Semua 0 jadi 0. Tahu dari mana? Di kolom kita klik tombol panah bawah, tuh kelihatan nggak ada 0 lagi ya. Yang ada hanyalah 0. Oke. Kita sudah lakukan yang namanya merge. Oke, kemudian ini Yerman. Nah, kemudian kita akan rename ya sini. Ini saya akan rename ini jadi ini kan employee sales performance, tapi yang di bawahnya tuh yang aktual. Misalnya saya namakan aktual employee sales performance misalnya namanya. Aktual employee itu pegawai, employee sales performance. Ya, ini. Oke, bentar. Nah, yang ini tuh nggak perlu lagi kita pakai. Kenapa? Karena ini kan sudah digantikan fungsinya sama table yang di bawah yang lebih lengkap. Nah, karena itu ini nggak usah di load, tinggal klik kanan, enable load-nya kita centang ya, jadi dia disable. Ya. Jadi tidak di enable load-nya. Nah, sebenarnya kalau udah selesai, ya, ini udah bisa di klik close and apply. Tuh. Ya. Close and apply. Nah, datanya tuh ada di sini, ya. Datanya ada di sini. Ya. Ini kita masuk ke model ya. Terus si Power BI itu bisa melihat relationship yang kita buat dan berdasarkan relationship yang ada di database dan kolom-kolom yang kita buat, dia bisa dengan intelijen membuat hubungan ya. Kayak gini dia udah tahu ada hubungan antara employee ID yang ini dengan yang ini ya. Nah, sekarang misalnya saya mau membuat dari sini mungkin saya akan membuat rumus dulu. Mungkin di sini
yang belum ada adalah rumus persentase antara sales sama target. Misalnya saya mau membuat dulu misalnya kolom ya, ini kolom baru, misalnya kolom barunya namanya adalah persen ya, persen. Nah, ini ya nama kolom barunya namanya persen. Oke, persen. Persen ini adalah sales. Sorry, kita klik. Persen adalah sales ya dibagi target ya. Nah, ini kita ya walaupun ini materinya adalah di Power Query, tapi saya kasih sedikit, ini adalah pembuatan calculated column di dalam Power BI model ya. Ya, kadang-kadang kita lakukan ini kalau misalnya, oh ternyata Power Query-nya udah selesai, ya kita mau nambahin di sini aja misalnya. Klik. Centangnya, percentage kita bisa ganti, misalnya pakai format percentage. Tuh. Nah, di Power BI sendiri ada beberapa tab. Sebelah kiri ini ada tab report, ada tab untuk data, ada tab untuk model ya. Di sini kita bisa lihat relationship-nya. Nah, saya akan membuat sebuah matriks ya, sini. Matriks, jadi ada sumbu X, ada sumbu Y, sumbu ininya. Nah, sebelum saya buat matriks, saya periksa dulu di sini ya, Jerman, target, sales, terus employee-nya ada di sini, ada ya, last name, first name. Nah, ini data-data yang kita akan tampilkan. Jadi di bagian rows itu saya akan masukkan employee last name ya, ini last name. Di last name untuk tiap-tiap masing-masing pegawai, terus di bagian kolom mungkin saya akan masukkan Jerman. Itu ya, Jerman. Ini kalau nggak kelihatan, coba tutup. Nah ya, ini saya bisa klik fokus ya biar lebih besar. Nah, kemudian misalnya saya mau masukkan seperti ini. Saya mau masukkan data sales ya di sini. Nah, cuma kalau kayak gini kan nggak enak lihatnya ya. Misalnya saya pengen saya format. Caranya ya saya bisa masuk field formatting, salesnya itu saya pakai display unitnya 1000 ya. Terus misalnya saya pengen lihat datanya ya data ini aja, data pembulatan aja, jadi saya nggak mau ada desimalnya ya. Jadi kayak gini. Kemudian misalnya saya pengen lihat dia itu memenuhi target nggak nih employee itu di bulan-bulan ini. Caranya gimana? Pakai conditional formatting. Pakai icon di sini. Oke, terus kita klik advanced control. Terus ya. Nah, terus di situ kita akan mengambil kolom persentase yang tadi ya, persentase persen. Nah, kalau persen itu kan nggak pakai sum ya untuk akumulasinya kan, nggak make sense kalau 70% tambah 80% jadi 150% kan nggak gitu. Kalau persen kan make sense-nya pakai average ya, pakai rata-rata ya, jadi average of persen. Nah, kemudian data kita itu kan datanya 0,1, 0,3 gitu ya. Jadi kita pakai number. Nah, ini yang sering orang mungkin salah ya. Jadi kalau pakai persen dia nggak keluar, harus pakai number. Kemudian misalnya saya mau pakai ini sih terserah sih, tergantung preferensi. Jadi kalau datanya dari 0 sampai 0,5 misalnya. 0,5 itu nanti keluarnya dia merah ya. Nah, terus kalau datanya sini pakai number juga dari 0,5 sampai 0,75 itu 0,75 dia akan datanya keluar jadi number ya, ini datanya keluar kuning ya. Nah, kalau misalnya dari 0,75 sampai
Misalnya saya pakai 100 saja lah. Ini 100 nih bukannya angka 100 enggak ya. Ini berarti 100 berarti 10.000% ya gitu ya. Jadi untuk data yang sangat besar ya. Jadi pokoknya di atas 0,75 tuh hijau aja. Oke, saya klik OK. Oke, ini hasilnya. Ya. Nah, di sini juga kita bisa lakukan beberapa hal. Misalnya saya nggak pengen, kalau misalnya saya nggak pengen ada subtotal, tuh subtotalnya bisa dihilangkan ya, biar nggak terlalu banyak datanya. Terus juga ada style, kita bisa kasih stylenya. Bisa ada bold header, ada alternating rows, gitu ya. Nah, ini contoh aja. Nah, yang saya lakukan tadi, ya, ini contoh sangat sederhana. Kita bisa membuat matriks seperti ini. Yang saya lakukan tadi adalah saya menggunakan Power Query untuk ngambil data dari database, data penjualan, data performance tiap-tiap pegawai penjualan. Terus saya punya data target ya untuk setiap pegawai penjualan itu untuk tiap bulannya. Terus saya gabungkan ya dengan Power Query. Nah, seperti itu. Nah, triknya adalah kita tadi harus membuat satu kolom ya, kolom Yearman itu. Karena data penjualan kan data harian, sedangkan data target tuh untuk tiap bulan. Jadi harus ada kolom Yearman seperti itu. Oke, ini saya save aja misalnya. Ini nanti saya juga akan share ya kalau misalnya pengen pengen punya file sampel ini nanti mungkin bisa lihat di grup ya, di grup kita. Ini di-share sama Om Kiki atau sama saya. Ini misalnya namanya Northwind. Oke. Kalau saya boleh tahu Om Kiki, saya punya waktu berapa menit lagi? Kurang lebih sekitar 25-an ya. Ya, lebih. 25 menit. Ya, masih ada soalnya materi satu lagi. Jadi, kalau yang ini kan ngambil data dari Excel, di folder, Excel file dari folder, dan dari database. Nah, materi yang satu lagi adalah saya mau menunjukkan bagaimana caranya kita ngambil data dari Excel report ya. Jadi Excel report. Jadi karena kalau Excel report itu kan bentuknya beda ya sama file Excel. Kalau yang tadi itu kan enak tuh kan file data ya. Kalau report itu kan bentuknya udah seperti report ya. Jadi bukan bentuk tabular datanya ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Kita punya data dari perusahaan namanya Adventure Works ya untuk sales analysis 2015 gitu ya. Datanya ini ada data per kategori untuk tiap kategori produk ya, bulan Januari, Februari, Desember. Sudah totalnya ya, kalau report pasti ada chartnya kayak gini ya. Nah, terus data ini ada untuk tiap-tiap kategori nih, kategori sepeda baik, kan ini komponen ini clothing ya, terus aksesoris gitu ya. Nah, ini datanya untuk tiap-tiap bulan ya, diwakili dengan worksheet yang berbeda. Ini untuk 2015, 2014, 2013, 2012. Nah, saya pengen menggabungkan ini semua jadi satu. Ya. Gimana caranya? Oke, pertama-tama ya tentu saja kita harus klik di bagian home tab itu ada get data, kemudian ada icon Excel. Nah, itu diklik Excelnya. Terus ya kita langsung ambil aja ya datanya itu. Oke. Nah, kalau Excel ini satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Bisa aja diklik semuanya, tapi nanti saya akan tunjukkan gimana caranya supaya yang 2012, 2013, 2014 itu juga bisa ditransformasi dengan cara yang sama ya. Nah, kemudian, di sini kita akan lakukan pertama-tama ya. Kalau misalnya
kita lihat di sini, ini all figure are thousand. Ini kan sebenarnya data yang nggak berguna ya, all figure are thousand. Ini bisa kita hilangkan. Caranya gimana? Itu remove row. Di atas, ya di bagian home tab tuh ada transformasi yang namanya remove row. Remove top row. Nah, ini yang saya akan hapus adalah satu baris ya. Jadi baris pertama, baris paling atas itu yang akan saya hilangkan. Ya. Dan ini sebenarnya mungkin saya lupa bilang tadi ya. Setiap yang kita lakukan itu kita bisa undo ya. Jadi misalnya, oh saya tadi salah ya, tinggal kita klik view query setting kalau itu nggak keluar. Kalau default dia ada di sebelah kanan. Tinggal di delete aja, nanti balik lagi tuh. Ya. Jadi jangan khawatir. Dan data yang kita ubah di sini bukan data di data source-nya, di filenya enggak. Ini data di Power BI, jadi nggak usah khawatir. Oke, ini saya lakukan lagi. Saya remove row. Ini satu. Oke. Seperti itu. Terus setelah di remove row, kita lihat ini ada kategori produk Januari Februari. Ini sepertinya kategori dan produk itu cocok untuk jadi kolom header ya. Nah, ini kita bisa lakukan transformasi ya, di bagian home tab tuh ada di group transform ada transformasi use first row as header, tinggal diklik nanti kategorinya naik ke atas ya jadi kolom header. Nah, ini kategori naik ke atas jadi kolom header. Nah, kemudian kita akan melakukan yang namanya filtering ya. Di sini di kolom kategori itu sebenarnya ada beberapa hal yang mau kita hapus ya. Contohnya ini udah ada kolom header kategori, di sini ada kategori lagi, ini nggak perlu nih kategori yang ini. Terus total juga mau kita hapus ya, jadi tinggal klik tombol panah ke bawah di filter, terus kategori dan total itu tinggal dikosongkan. Oke, nah kemudian ini kok nol ya. Saya maunya ini nggak nol, saya maunya ini bikes. Saya maunya yang di bawah komponen itu komponen juga. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa transformasi dengan fill down ya. Jadi klik kolomnya, kemudian kita pakai transformasi fill down, nanti di bawah bikes jadi bike semua, di bawah komponen jadi komponen semua, di bawah clothing jadi clothing semua. Ya, tinggal klik fill down. Seperti itu. Nah, kemudian ada kolom-kolom yang sebenarnya nggak perlu ya di sebelah kanan ini ya. Kolom 15 ini sebenarnya kolom tentang sebenarnya ini grafik ya di filenya. Di remove aja, terus ini 2015 total kita nggak perlu, di remove aja. Oke, balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita bisa lakukan yang namanya unpivot. Ya. Nah, cuma sebelum unpivot, mungkin saya lupa nih saya mesti hapus dulu nol ya di kolom produk, karena ini juga ini nggak ada gunanya di sini ya, nol ya. Ini kayaknya emang fill down-nya nggak perlu di sini, karena data juga nggak ada. Jadi hapus saja nilai nol di yang ini. Ini juga berulang ya, karena datanya nggak ada. Ya itu sebenarnya nggak perlu ada. Ini di filter dihapus nolnya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa unpivot. Unpivot itu apa? Kita mau ubah formatnya dari bentuk sumbu X sumbu Y gini, jadi format tabular ke bawah. Nah, itu dari Januari sampai Desember, ya, itu saya blok, terus saya masuk ke unpivot. Ya, jadi habis diblok di unpivot. Jadi seperti ini. Ya. Di unpivot, terus baru itu saya rename. Ya. Ini jadi month, bulan ya. Kemudian terus yang ini jadi sales ya. Ini jadi sales. Oke. Nah, kemudian kita periksa lagi tipe datanya teks benar. Ini tipe datanya harusnya, karena dia data currency, harusnya fixed decimal number. Nah, kemudian saya mau masukkan custom column ya. Custom kolomnya itu year ya.
Karena ini kan untuk 2015 ya, kita masukkan custom column year. Jadi add column ya, klik add column, terus custom column, terus ini saya masukkan year. Oke, nah year-nya ya ini kita ketik aja 2015 karena ini kan semua untuk tahun 2015. Nah, kemudian kalau kita ada kemarin juga di grup ada yang nanya kalau misalnya data Januari Februari diurutkannya gimana, itu bisa pakai apa kolom pembantu. Di sini caranya ada yang namanya conditional column. Nah, itu diklik conditional column-nya. Oke. Nah, setelah diklik conditional column baru kita ini saya namakan misalnya ini adalah month number ya. Jadi data bulan dalam bentuk angka itu month number. Nah, kemudian kolom name-nya ini month ya. Jadi kalau misalnya month ini sebenarnya datanya di hardcode ya. Jadi ini agak panjang ya. Ini Januari 1 ini Februari 2. Jadi kalau datanya nggak banyak, ini masih bisa kita lakukan seperti ini. Misalnya datanya nggak sampai 100 gitu ya. Ini misalnya cuma ada 12 ya. Ini masih make sense kita lakukan seperti ini. Ini. Mas Pugi, kalau ada pertanyaan mau dijawab dulu atau lanjut dulu? Lanjut aja dulu ya. Ya, oke. Nanti teman-teman sabar ya, nanti habis ini kita sesi tanya jawab ya. Silakan dilanjut, Mas. Oh iya, makasih. Ini Jun. Ini Juli. Ini misalnya Agustus. Oke, ini adalah September. Nah, di sini memang saya nggak pakai yang namanya tabel tanggal ya, dim date. Karena waktunya nggak cukup untuk bahas tentang dim date. Mungkin kita akan ada session lain untuk dim date ya. Oktober, November, dan Desember. Nah, sekilas info, sebenarnya Power Query ini juga ada di dalam Excel ya, Excel 2013 ya, ada Power Query-nya. Jadi sebenarnya ini bisa juga untuk pengolahan data di Excel. Oke, ini data type-nya saya ubah jadi whole number. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini kan udah jadi nih datanya seperti ini. Kita pengen, ini kita lakukan juga untuk data 2012, 2013, 2014. Caranya gimana? Nah, ini memang agak kompleks ya, karena kalau kita klik view, kemudian di advanced editor, itu kan ada analisanya dia berbentuk kode ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat polanya, ini sebenarnya kita bisa copy ya, kita copy, terus masukkan ke notepad, terus kita ini ya. Jadi misalnya worksheet 2015 sheet, kan ada juga yang 2014, 2013, 2012. Jadi sebenarnya tinggal di replace saja ya. Kebetulan untuk skenario yang ini sangat sederhana, kita tinggal replace 2015 dengan misalnya 2012. Tuh. Ini dengan 2015.
12. Daripada kita lakukan apa? Ya kan ini ke-refresh semua ya. Baru kita copy lagi. Ya ini kayak kita copy gitu ya. Nah, ini cancel. Nah, caranya bisa tinggal klik new source aja blank query. Blank query, advanced editor. Nah, itu saya blok, saya paste ya. Paste. Nanti dia otomatis akan mengambil worksheet untuk 2012. Klik done. Nah, datanya keluar di sini. Ini untuk 2012. Saya rename dulu. Jadi 2012. Nah, ini 2012. Oke, ini kita lakukan lagi untuk 2013 sama 2014. Nah, di sini tinggal replace 2012 dengan 2013. Oke. Nah, ini tinggal klik advanced editor tuh ada juga shortcutnya di home ya, selain di bagian view. Ini, oke. Ini, dan oke, ini data untuk 2013. Di kanan, rename 2013. Sekali lagi, new source, blank query. Nah, ini kita replace 2013 dengan 2014. Ya, replace all. Nah, ini udah nih. Udah habis nih. Ya, tinggal di cut ya. Nggak perlu lagi soalnya ya. Nih, ini di sini tinggal kita klik kanan dan paste. Klik. Oke, nah tinggal di rename. Jadi 2014. Nah, sekarang caranya gimana? Kalau kita mau gabungin ini semua, caranya pakai transformasi yang namanya di combine ini append. Jadi kan kita udah coba merge. Ini sekarang coba yang append query. Nah, saya pengen append-nya ke new query. Jadi pilihnya append query as new. Oke, yang mau di append apa? Semuanya ya. Jadi ini 3 or more table dipilih. Dimasukkan aja semuanya ya. 2012. Nah, ini 2012, 2013, 2014, urutannya, sorry, 2015. Ini ke bawah. Ya, kayak gini urutannya. Terus klik, oke. Oke, nah ini datanya sekarang udah ada untuk, saya klik load more, 2012, 2013, 2014, 2015 dalam bentuk tabular ya. Ready untuk diproses di Power BI report. Nah, ini saya rename, misalnya jadi namanya total sales misalnya ya. Nah, ini total sales. Nah, 2014, 2012, 2013, 2014 ini query-query ini nggak perlu kita ikutkan karena itu kita klik kanan enable load-nya dikosongkan. Jadi ini nanti dia tidak akan diikutkan dalam proses loading. Ya, enable load-nya di disable. Ya. Disable. Ya, jadi ini udah nggak ada load ya. Jadi cek lagi nggak ada load-nya. Baru di close and apply seperti itu. Ya, jadi ini contoh kita membuat suatu Excel report jadi sebuah data tabular nih, bentuknya tabular seperti ini. Nah, ini bisa saya tes sederhana, misalnya saya mau buat cluster kolom chart yang sederhana aja. Di situ ada year, ada month number, terus ada month number di sini. Month number, ada sales,
terus ada produk misalnya. Nah, seperti ini. Ini contoh ya. Kita buat satu report ya. Datanya dari Excel tadi ya dengan Power BI ini sebenarnya ada drill down-nya. Kalau saya klik 2014, mana tadi drill down? Nah, ini agak lambat. Ini drill down-nya ya. Kebetulan ini belum diurutkan ya. Jadi ada satu lagi yang harus kita lakukan supaya urutannya seperti yang kita inginkan. Itu ini apa sih ini? Lihat datanya. Nah, ini datanya whole number. Nah, man ini bisa kita sort by column ya. Jadi kolom man itu di sort by column man number ya. Man number. Nah, gini. Jadi nanti kalau ditampilkan man-nya di sort berdasarkan man number. Jadi kalau misalnya ini diganti, karena jangan year, kita ganti jadi month. Terus ini seperti ini. Nah, ini di drill down di 2014. Nah, jadi ini seperti ini. Kita urutin dulu. Sort by Jerman. Ya, ini. Ending. Oke. Jadi ini tadi contohnya, kalau kita membuat suatu transformasi, ya transformasi menggunakan Power Query untuk membuat suatu report yang bentuknya seperti itu ya. Jadi data yang bentuknya tabular, ya, yang bisa digunakan dalam report di Power BI. Oke. Sekarang mungkin saya buka sesi untuk pertanyaan ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, ini ada banyak pertanyaan nih Mas Nugi nih di chatting. Oke, kita lihat dulu pertanyaan pertama. Jadi banyak sekali pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah dari Mas Sigit Kartiko, ya, apakah isi data di Power BI bisa dijadikan offline dari DB menjadi portable untuk dianalisis? Oke. Power BI itu punya fungsi untuk ekspor datanya ke Excel ya. Tapi ada tapinya. Sangat tidak disarankan untuk membuat Power BI sebagai tools untuk melakukan data transformation. Ya, jadi Power BI itu sebenarnya ujungnya kan report ya. Jadi kalau mau membuat tools untuk data transformation, jangan pakai Power BI. Pakailah tadi seperti Mas Oki udah bilang, pakai SSIS, SQL Server Integration Services. Ya, Power Query bisa juga, jadi rumus-rumus tadi di Power Query itu bisa dieksekusi di SSIS juga. Ya, jadi jawabannya sebenarnya bisa. Power BI bisa data dikeluarkan. Cuma kalau menggunakan Power BI sebagai ETL tools tidak disarankan. Mendingan pakai SSIS. Power Query yang tadi saya demokan itu bisa dieksekusi di SSIS juga. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya cukup jelas mudah-mudahan ya. Ya. Dari Muhammad Rizky Nugraha. Maaf langsung bertanya dari sini saja Mas Wiki. Ya, seperti tadi yang dinyatakan oleh Mas Nugi bahwa sebetulnya kalkulasi-kalkulasi itu bisa dibuat dari awal menggunakan SQL. Apakah itu artinya jika kita melakukan kalkulasi di sisi Power BI-nya itu untuk memindahkan load proses datanya? Jadi mungkin kalau
yang saya tangkap pertanyaannya, apakah bisa melakukan transformasi di data source, misalnya di SQL gitu ya? Ya. Benar ya? Kalau seperti itu jawabannya ya iya, dan malah disarankan, jadi transformasi itu disarankan tidak dilakukan di Power BI. Bisa mungkin di data source dilakukan transformasi itu, kan? Kalau dilakukan di Power BI, ada kemungkinan performance-nya mungkin tidak sebagus kalau kita lakukan di data source-nya sendiri. Gitu. Oke. Cukup menjawab mudah-mudahan ya. Untuk Mas, siapa tadi, Mas Rizky Nugraha ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Nanda Satria. Mas Nugi, terkait penggunaan query saat saat ini menggunakannya untuk melihat data performance seluruh karyawan. Nah, saya juga ingin setiap employee kelihatan foto masing-masing. Saya coba dengan query Power BI, untuk size gambarnya kecil bisa kelihatan, tapi kalau fotonya ukuran besar, dia akan blank. Pertanyaannya, apakah ada pengaturan khusus saat kita memasukkan foto karyawan ke dalam query Power BI? Oke. Jadi kalau ada dua cara. Ini datanya itu ada di dalam file atau dalam database, gitu ya. Data foto ada dalam file atau dalam database. Kalau kalau setahu saya memang kalau data di database itu memang agak lambat kalau dikeluarin ya. Cuma bisa sih dikeluarin, nanti di convert jadi base 64 kan, terus nanti ditampilkan di Power BI, itu bisa. Nggak ada pengaturan khusus untuk Power BI. Ini sebenarnya lebih nggak ada hubungan sama Power Query ya. Kalau Power Query paling konversi data binary di database di convert jadi base 64, dan itu nggak di cover di sesi ini. Mungkin di sesi yang lain, mungkin kalau ada banyak pertanyaan, permintaan, akan saya cover. Nah, intinya sih nggak ada ini khusus sih, nggak ada ini khusus. Yang menjadi pertanyaan saya justru ini datanya ada di file atau di database gitu ya. Nah, kalau di file sebenarnya tinggal di link aja gitu. Ada kan ini image visual untuk melampirkan image kan ada tuh. Bisa pakai visual itu, tapi mesti custom visual tuh, mesti import. Ya, Ya, harus import ya. ya, semoga bisa menjawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Jeffrey. Tadi udah cukup menjawab ya, mudah-mudahan ya. Mas Jeffrey, di PBI ini kan bisa refresh otomatis. Apakah yang bisa menyebabkan PBI ini nggak bisa ke refresh otomatis? Padahal kalau di refresh di PBI desktop itu bisa jadi di refresh. Yang kedua, apakah kalau kita masukkan rumus di PBI nggak terlalu berat ketika kita buka PBI desktopnya? Lebih baik di Excel kita kasih rumusnya atau di PBI-nya langsung? Ya, jadi untuk yang pertama, jadi case by case sih kalau misalnya refresh-nya nggak bisa ya. Tergantung datanya ada di mana. Kan refresh itu kan ngambil datanya. Kalau datanya ada di kantor, harus ada data gateway. Kan, data gateway itu harus disetting aksesnya, misalnya username, passwordnya untuk masuk ke data source tersebut. Nah, dan problemnya biasanya kalau di data gateway ya mungkin ada problem di jaringan mungkin ya. Tapi itu case by case juga. Terus yang kedua, memang best practice seperti saya sebutkan, seharusnya transformasi itu dilakukan di dalam data source ya. Kalau sebisa mungkin transformasinya formula-formula ditaruh di data source, sebisa mungkin. Tapi kalau nggak bisa ya kita lakukan di Power BI. Itu. Jadi benar. Kalau di situ disebutkan lebih baik di Excel, ya kalau misalnya bisa dilakukan di Excel ya nggak apa-apa dikasih di Excel-nya. Lebih baik dibuat di Excel-nya, di Power BI tinggal terima jadi gitu. Jadi nggak ada kalkulasi lagi di Power BI. Itu untuk performance juga sih. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya.
dari Mas Jeffrey tadi. Yang berikutnya dari Mas Sigit Kartiko, langkah-langkah transformasi Excel dari report menjadi tabular, apakah bisa direcord untuk file resource report Excel yang formatnya AJEG? AJEG itu apa? Sehingga tidak perlu pulang. Kenapa? AJEG itu apa? Tetap kali maksudnya ya. Apa? Sehingga tidak perlu berulang-ulang melakukan langkah transformasi secara manual. Kalau AJEG itu berarti apa, standar ya? Nggak berubah-ubah kali. Nggak berubah ya. Kalau nggak berubah-ubah ya bisa. Cuma saya nggak tahu update itu apa. Kalau nggak berubah-ubah bisa. Bisa, Power Query itu bisa. Oke. Itu bisa ya berarti ya. Jawabannya bisa ya. Oke, pertanyaan berikutnya, adakah grupnya Pak? Ada grupnya di apa? Di Facebook ya, komunitas Power BI Indonesia ya Mas Nugi ya. Ya di Facebook, ya di situ juga ada grup, apa, di link di Facebooknya ada link ke grup WA-nya. Ya, kita juga ada WA-nya, jadi itu ramai banget WA-nya juga. Ya, silakan dikunjungi aja grupnya komunitas Power BI Indonesia. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Paulus Iman. Saya ada 2 pertanyaan. Apakah chart atau matrix di Power BI ini bisa dipublish ke Excel atau SharePoint? Di-share chart atau matriksnya sama user yang tidak mempunyai Power BI. Nah, Pertanyaan kedua, apabila menambah kolom baru dengan melakukan perhitungan kompleks dari script seperti TSQL, UDV atau C#, VB atau Python, apakah bisa menambah kolom baru dengan melakukannya dengan perhitungan kompleks dengan TSQL, C#, VB atau Python? ya, kalau yang pertama, Power BI itu ada license-nya ya. Jadi kalau kita nggak punya license, eh, kita nggak bisa, eh, kalau kita nggak punya license, kita nggak bisa di-share, istilahnya gitu. Jadi orang lain nggak bisa nge-share Power BI-nya ke kita. Nah, cuma ada mekanisme yang share public ya. Jadi kalau share public itu semua security hilang gitu kan. Itu nggak disaranin sih ya. Jadi kalau misalnya saya share public Power BI, saya nggak punya lagi mekanisme untuk memprotek Power BI tersebut ya. Nah, opsi berikutnya adalah kita share pakai license-nya Power BI embedded ya. Nah, itu lebih make sense. Tapi biasanya itu juga kita lakukan kalau usernya banyak sekali gitu. Ya. Jadi intinya sih sebenarnya harus ada license. Ini kan bukan produk gratis Microsoft soalnya. Kan? Kalau iya benar. Kalau mau diakalin pakai Power BI yang dipublish ke publik itu nggak ada security-nya, itu bahaya. Kan? Kalau misalnya usernya banyak dan nggak mau beli license misalnya yang ada di Power BI Pro karena terlalu mahal, kalau usernya banyak ya udah misalnya pakai license-nya Power BI Premium misalnya gitu kan, yang bisa di-embed Power BI-nya ke dalam aplikasi gitu. Terus untuk kolom baru perhitungannya kan gini, saya bilang data source lebih baik transformasi itu dilakukan di data source. Misalnya kita buat transformasi pakai ya mau pakai TSQL, UDF, C#, VB, Python, terus kita publish ke dalam misalnya REST service kan. Nah, terus REST service-nya ditarik sama Power BI, kan bisa seperti itu. Nah, jadi apapun perhitungan kita itu kita lakukan di luar Power BI. Nah, terus kita buat aja service, misalnya REST service diakses lewat HTTP. Nah, Power BI bisa tarik. Nah, jadi kan sebenarnya bebas melakukan transformasi apapun kayak gitu kan. Oke, Ya, mudah-mudahan cukup jawab ya. yang mau pertanyaan ya. Ya, ini ada 4 pertanyaan lagi atau 5 pertanyaan lagi. Habis ini sesinya pindah ke Mas Riken nih. Mas Riken udah nunggu nih. Iya. Oke, upload di YouTube. Ya, ini kita juga lagi live di YouTube juga. Mungkin bisa dikunjungi. Tapi live-nya kebetulan yang Power BI Indonesia ini belum punya channel khusus, jadi live-nya masih di SQL Server Indonesia nih.
Nanti mungkin kita akan coba buatkan channel untuk komunitas Power BI Indonesia ini. Oke, yang berikutnya adalah kapan bisa diakses ya, segera ya. Nanti setelah ini mungkin rekamannya nanti kita akan publish. Kemudian apa pertanyaan dari Pak Mas Banir, apakah untuk Power BI ini dapat di-embed dari aplikasi yang kita punya atau memang harus berdiri sendiri, Mas Nugi? Ya, Power BI ini kan, Power BI reportnya kan bisa di-embed ya, tapi itu ada licensingnya, dan setahu saya itu juga harus ada Azure, ada coupling Azure yang kita beli ya, kalau mau embed Power BI ini. Jadi ada fee-nya lah, ada nggak gratis kalau mau di-embed. Bisa, tapi jawabannya bisa. Power BI bisa di-embed. Nah, tapi kalau kita embed itu ada licensingnya sendiri untuk embedding. Oke. Karena beda sama licensing kalau dipakai satu-satuan gitu. Oke. Intinya harus pakai licensingnya sendiri ya, gitu ya. Ya, untuk di-embed bisa, tapi ada licensingnya sendiri kalau mau di-embed. Oke. Pertanyaannya ini masih ada 4 lagi nih. Saya baca langsung aja ya. Apakah Power BI bisa digunakan untuk import sumber data yang besar? Pertanyaan pertama dari Mas Agus. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Sian. Untuk rumus perhitungan data, apakah lebih rekomen menggunakan measure atau ada di custom column? Iya, oke. Dua dulu itu. Ya, kalau Power BI sebenarnya ada batasan. Kalau Power BI Pro kan dataset maksimum 1 giga ya. Kalau yang premium itu 10 giga datasetnya. Nah, kalau misalnya udah, tapi itu kan data di Power BI kan data yang dikompres. Jadi 1 giga itu bukan data aktual, 1 giga bisa aja dikompres jadi 10 kali lebih kecil gitu ya. Jadi data 1 giga bisa aja data 10 giga. Nah, cuma memang kalau misalnya datanya sangat besar, disarankan tuh jangan pakai back-end-nya Power BI. Jadi Power BI itu sebagai front end aja. Back-end-nya bisa pakai SQL Server Analysis Services misalnya SSAS gitu ya. Yang ya atau pakai yang dari Azure gitu, Azure Data Analysis misalnya. Ada Azure Data Factory atau apalah. Gitu. Nah, terus apakah yang berikutnya apa tuh? Rumus Tadi perhitungan ya. lebih baik menggunakan perhitungan rumus atau menggunakan measure atau menggunakan custom column? Kalau custom column itu kan berarti dia text based di memori ya. Kalau measure itu kan baru dikeluarkan kalau misalnya di visualnya di trigger. Jadi sebenarnya emang lebih baik pakai measure. Ya. Oke. Udah ya. Oke. Masih ada 3 pertanyaan terakhir nih. Udah tinggal terima kasih semua nih. Oke, berarti sisi saya udah ya, Mas Kiki ya. Makasih. Oke. Makasih atas Terima kasih Mas Nugi sudah berbagi dengan kita semua. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan gambaran yang cukup jelas tentang Power BI, khususnya menggunakan tadi Power Query ya Mas Nugi ya? Ya, Power Query. Ya, oke. Terima kasih Mas Nugi.